Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu, senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita di pagi hari ini. Bapak yakin masih ada sukacita di hati anak-anak untuk mengikuti ibadah kita di pagi hari ini. Nah, seperti biasa, Bapak dan Ibu Guru rindu untuk menyapa kabar anak kami semuanya. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semua, kita siapkan hati kita karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA, Pekanbaru. Halo anak-anak semua, senang sekali hari ini boleh bertemu dengan Ibu Guru dan Kak Nisa. kita masuk dalam ibadah ya nak. Tapi seperti biasanya Ibu Guru akan bertanya kepada semuanya. Sudah mandikah? Udah berdoa belum? Udah sarapan belum ya kak ya? Udah sarapan kak? Udah apa lagi kak? Minum susu. Dan yang terpenting kak, Siapkan hati. Kita akan mulai ibadah di pagi hari ini anak. Duduknya yang manis, gak ada lagi yang nangis, gak ada yang cemberut. Kita akan satu lagu pujian. Bapa datang padamu. Mari anak-anak ibu guru semuanya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berkata, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tandingnya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Gak boleh lupa ya nak, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tandingnya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami mohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak kami yang terkasih, marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita menyaksikan video tugas akhir hafalan dari adik-adik semua, kita angkat dulu pujian berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Semuanya ibu undang untuk berdiri ya nak.
Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan pastikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau oleh pengertian. Amin. Jadi teman-teman, selamat hari Minggu. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Amsal 4 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Halo Ibu Guru, halo Bapak Guru, halo teman-teman semua. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis Amsal 4 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Dadah teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman. Ayat hafalan kita terambil dari Amsal 4 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Shalom teman-teman, shalom Bu Guru, shalom Pak Guru. Ayat hafalan kita terambil dari Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Ayat hafalan minggu ini Amsal 4 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Halo Pak Guru. Halo Pak Guru. Halo teman-teman semua. Ayat hafalan hari ini Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Amsal 4 ayat 1. Dengarlah hai anak-anak, didiklah seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau pengertian.
Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Halo teman-teman semua, selamat hari Minggu. Saya akan membacakan ayat hafal minggu ini terambil dari Amsal 4 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 1. Beginilah isi firman Tuhan. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Salam Bu Guru, salam teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Dadah. Ini ya Bu, ayat hafalan kami terambil dari Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Dadah teman-teman, dadah Bu Guru, dadah teman-teman. Hai Bu Guru, hai Pak Guru, hai kawan-kawan. Ayat hafalan kali ini terambil dari Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Dadah Bu Guru, dadah kawan-kawan. Bye-bye. Shalom. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Shalom, hai teman-teman, hai Bu Guru. Ayat hafalan Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Guru. Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Amsal 4 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video tugas hafalan dari adik-adik semua. Guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anakku yang baik, inilah saatnya kita
nyanyi lagi. Aman sakitku disuruh Elisa, dalam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah aman. Ayo sekali lagi semuanya. Dengan sekali-sekali ya. Aman sakitku disuruh Elisa, dalam 7 kali di sungai Yordan. Itu 1, 2, 3, 4, 5, ayo 6, 7, sembuhlah aman, sembuhlah aman. Hai anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Kita kembali bertemu lewat ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan menerima sajian firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memantapkannya di dalam hidup kita, diri kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Lewat ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan tetap menyertai hati dan pikiran kami, memberkati kami Tuhan. Biar semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti firman Tuhan dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Berkati anak-anak kami yang di rumah, yang sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan di pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Anak-anak ibu, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Siap? Sudah siap Alkitabnya? 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Ayo, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada ibunya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak-anak ibu, tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini menjadi berkat. Nah, sebelum ibu lanjutkan cerita firman Tuhan untuk pagi hari ini, mari anak-anak ibu saksikan video berikut ini. Naaman, panglima Raja Aram,
adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Nah, anak-anak ibu sudah melihat videonya, pasti sudah mengenal siapa Naaman. Ya, Naaman itu seorang panglima Raja Aram. Tapi sayangnya, gimana anak-anak ibu? Walaupun dia seorang panglima, gak terluput juga dia dari penyakit. Rupanya Naaman, panglima Raja Aram itu kena penyakit apa? Penyakit kusta. Penyakit kusta itu tumbuh di kulitnya, bentol-bentol, memutih kadangkala anak-anak itu. Penyakit kusta itu penyakit yang berbahaya, menular. Pada zaman Alkitab, siapa yang kena penyakit kusta diasingkan
tidak boleh tinggal di rumahnya, diasingkan di suatu tempat, diantarkan makanannya. Jadi penyakit kusta itu penyakit yang berbahaya. Sepertinya hampir sama ya seperti virus corona. Pada saat ini kalau kena virus corona, orangnya harus diapakan anak-anak ibu? Diasingkan juga. Isolasi mandiri, bisa di rumah sakit, bisa di rumah. Gak boleh juga dekat-dekat. Katanya juga penyakitnya menular. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Jadi Naaman kena apa tadi? Kena kusta. Anak-anak ibu berarti sudah tahu siapa Naaman kan? Sekarang apa tema kita tadi? Menjadi berkat. Nah, dalam cerita tadi ada seorang perempuan pelayan istri Naaman. Memang dia orang kecil anak-anak ibu. Bukan berarti tubuhnya kecil ya maksud ibu, tetapi dia dianggap orang yang gak ada apa-apanya. Karena dia seorang apa nak ibu? Orang suka menganggap apa? Karena dia seorang pelayan di rumah itu. Tetapi lihat, lewat dia kuasa Tuhan bekerja, ya kan? Apa katanya kepada nyonya? Sekiranya tuanku mau pergi kemana? Ke Israel, ada di situ seorang nabi di Samaria, ya, yang bisa menyembuhkan. Elia namanya. Nah, kita lihat anak-anak ibu, apa itu menjadi berkat? Si pelayan tadi, dia itu dianggap menjadi berkat di keluarga siapa? Naaman. Dia gak mendiam-diamkan, dia tahu yang terbaik untuk tuannya. Lalu dia beritahukan, walaupun aku ini seorang pelayan, aku harus berani menjadi yang terbaik. Jadi menjadi berkat berarti kita harus menjadi apa? Menjadi yang terbaik. Contoh tadi di cerita kita hari ini, siapa salah satunya? Pelayan Naaman. Nah, siapa lagi? Tadi sudah perhatikan ceritanya kan sampai selesai? Prajurit Naaman. Ya, ketika mereka sampai di rumah Elia, Nabi itu mengatakan bukan Nabi itu yang langsung hadir. Kalau menurut Naaman, karena dia seorang apa nak ibu? Seorang panglima. Tentulah dia nanti akan datanglah Nabi ini menghadap saya. Ternyata Nabi ini menyuruh juga pelayannya. Apa perintah pelayannya? Kata Nabi, abdi Allah itu, mandilah kamu 7 kali di Sungai Yordan. Nah, pada saat itu gimana Naaman? Naaman geram, marah. Nah, tadi perhatikan ceritanya kan, videonya. Pak prajuritnya katakan, apalah itu tuanku? Kalau abdi Allah itu suruh tuanku melakukan yang berat, pasti tuanku lakukan. Ini hanya disuruh melakukan apa? Mandi 7 kali, merendamkan dirinya 7 kali di Sungai Yordan. Nah, di sini juga kita lihat prajurit Naaman menjadi berkat.
Dia memberikan anjuran, dia memberikan nasihat yang terbaik untuk anak-anak. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita saat ini Tuhan juga menginginkan kita menjadi berkat, baik di keluarga kita, baik di sekolah kita, baik di gereja, baik di mana saja kita berada. Tuhan ingin kita melakukan hal yang terbaik. Tuhan ingin kita ini melakukan kebaikan yang menimbulkan berkat untuk orang lain. Kalau kita, kamu, ibu, kita semua, papa, mama, opung, dari firman Tuhan hari ini, hendaklah kita semua harus bisa apa ibu? Menjadi berkat. Kalau kita sudah bisa melakukan hal ini, Tuhan Yesus sungguh sangat senang. Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi kita semua. Akhirnya firman Tuhan mengatakan sekali lagi, jadilah berkat dimanapun kita berada. Amin. Kita bersatu di dalam Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, Allah yang maha baik dan luar biasa. Sungguh indah firman Tuhan untuk kami di pagi hari ini, Bapak. Berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Seperti pelayan Naaman, seperti prajurit Naaman, bisa menjadi berkat bagi keluarga Naaman, sehingga Naaman memuji dan memuliakan Engkau, dan hanya memilih satu Allah, yaitu Tuhan Juru Selamat, Tuhan Israel, yang senantiasa akan dipuji, disembah oleh Naaman, karena berkat yang telah diterimanya dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami, berkati anak-anak kami yang di rumah, berkati para orang tua yang setia membimbing, mendampingi anak-anaknya Tuhan, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami, dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Ini saatnya kita mengumpulkan persembahan. Untuk itu kita angkat persembahannya. Sama-sama kita katakan, ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian yang berjudul Bawa Persembahan.
saudara, kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak kami yang terkasih, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Baiklah kami semuanya, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Tetapi Bapak dan Ibu Guru tidak jemu-jemu untuk mengingatkan kepada kami sekalian untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, supaya kita sehat. Dan nantinya kita boleh bersama-sama kembali di ibadah kita di gereja. Tetap semangat, jaga kesehatan, kita bertemu dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.